7 pemain keturunan perkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024, ada Jens Raven hingga Kaya Simons. Ada 7 pemain keturunan yang bakal perkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024, salah duanya adalah Jens Raven dan Kaya Simons. Kabar baik itu pun dikonfirmasi langsung oleh pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri yang memang baru saja pulang dari Belanda untuk memantau pemain keturunan. Ya, dalam pemantauan pemain keturunan yang dilakukannya di Belanda, Indra Syafri mendapat 7 pemain berkualitas. Mereka adalah Jens Raven, Sevi Woldstra, Maurice Mohinoke, Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Deikton, dan Delano Arts. Indra mengungkapkan pada awal-awal pencariannya ke Belanda banyak pemain keturunan yang sulit diajak membela tim merah putih. Namun, kini dia merasakan hal yang berbeda di mana mereka lebih mudah untuk dirayu bermain untuk tanah leluhur mereka. Awalnya sangat sulit untuk mengajak mereka bisa bermain untuk membantu negara leluhurnya. Tetapi, alhamdulillah kemarin begitu saya datang ke sana ada 7 pemain yang hadir bersama orang tuanya dan itu atas perintah Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk mencari, membentuk tim terbaik dari semua anak bangsa, kata Indra Syafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 di Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Setidaknya ada 2 alasan mengapa kini mereka lebih mudah diajak untuk bermain bagi Indonesia. Salah satunya karena perkembangan sepak bola tanah air yang cukup signifikan belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan kepada mereka, kenapa mereka yakin, tidak terlepas dari background Ketum PSSI Erick Thohir. Kami ceritakan beliau punya klub, dan mereka searching dan mereka sangat yakin. Jadi, peran Ketum untuk anak-anak keturunan menjadi hal yang sangat signifikan untuk menguatkan mereka gabung, ujar pelatih asal Sumatera Barat itu. Yang kedua, mereka melihat sendiri bagaimana kemajuan sepak bola Indonesia, pelan-pelan sudah ke arah yang lebih baik, tambahnya. Lebih lanjut Indra mengatakan bahwa 7 pemain itu dipilih bukannya tanpa alasan. Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang memenuhi kriterianya. Jadi kami kemarin dapat 7 dan pesan Ketum, 1, harus yang terbaik. Karena ini pemain usia muda, beda cara memantau, menetapkan dan memutuskan bahwa dia adalah pemain bagus. Kalau senior, informasi sudah banyak tentang background-nya untuk menentukan bagus atau tidaknya, jelasnya. Indra pun mengungkapkan bahwa 7 pemain keturunan itu bakal diuji coba dalam turnamen Toulon 2024 bersama Timnas Indonesia U20 di Prancis pada 3-16 Juni mendatang. Dari situ, nantinya mereka dievaluasi apakah pantas untuk lanjut dinaturalisasi atau tidak. Dari 7 ini di luar Jens Raven saya minta ke Ketum untuk diajak ke Toulon, berlatih di sana sekitar 5-7 hari. Setelah itu kami upayakan agar mereka bisa main di Toulon dan baru disimpulkan setelah turnamen apakah mereka akan dilanjutkan proses naturalisasi, jelas pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu. Jadi, sabar. Saya sebagai pelatih akan bertanggung jawab pemain yang saya pilih, dan saya takut karena ini menyangkut masa depan dari pemain juga dan saya cukup hati-hati dan menginginkan banyak informasi yang akan ditetapkan nanti, pungkasnya. Timnas Indonesia segera lawan Timnas Belanda, efek kerjasama PSSI dan KNVB. Laga Timnas Indonesia versus Belanda yang dinanti-nantikan pencinta sepak bola tanah air tinggal menunggu waktu untuk terwujud. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun Instagramnya. Erick Thohir menyampaikan kabar bahagia, yakni adanya kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola, KNVB. Beragam proyek akan mereka jalankan kerjasama, termasuk pengembangan sepak bola usia muda. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Gids de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda, mulai dari senior, junior hingga Timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun. Serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Bertemunya Timnas Indonesia dan Belanda praktis dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, PSSI sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Saat ini, PSSI sedang memproses Jens Raven dan Kelvin Verdonk. Kabarnya,
Sejumlah pemain asal Belanda akan menyusul menjadi warga negara Indonesia seperti Jairo Riedewald hingga Mes Hilgers. Lantas, kapan laga Timnas Indonesia versus Belanda bakal digelar? Untuk tahun ini, agenda Timnas Indonesia terhitung padat. Di 4 FIFA Matchday tersisa tahun ini, Timnas Indonesia akan tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, paling cepat laga Timnas Indonesia versus Belanda digelar pada September 2025. Came here to Thailand. They have a lot of problem with the cultures. For me, the problem is how to adapt to Thai football. Pelatih asal Thailand kritik Timnas Indonesia, singgung soal pemain keturunan. Skuad Garuda mendapatkan kemajuan yang cukup positif sejauh ini. Pasukan Shin Taeyong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan dalam yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi faktor adalah Shin yang sudah membangun pondasi kokoh di timnas. Selain itu, kombinasi pemain keturunan yang merapat ke timnas semakin membuat skuad Garuda makin kuat. Witaya Lauhakul mengakui bahwa sepak bola Indonesia memang dalam peningkatan. Apalagi, mereka sukses melaju jauh di Piala Asia U23 2024 lalu. Namun, dia menilai bahwa hanya mengandalkan pemain keturunan bukan jadi langkah bijak dan bertahan lama. Untuk jangka pendek tidak masalah. Untuk jangka panjang saya rasa sulit untuk bisa sukses, kata Witaya Lauhakul dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Pelatih berusia 70 tahun ini memberikan saran agar Indonesia tetap membangun pondasi yang kuat, yakni dengan memaksimalkan pemain akademi dan kelompok umur. Mereka akan jadi generasi penerus dan harus benar-benar disiapkan dengan maksimal. Selain itu, membuat pembinaan yang baik akan membuat tim bisa bertahan lama dan lebih stabil. Karena itu kita perlu memiliki stabilitas dari tingkat muda dari akademi, pungkasnya. Sementara itu, skuad Garuda akan kedatangan 3 pemain baru. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jens Raven, dan Martin Paes. Ketiga pemain ini diproyeksikan akan tersedia di timnas pada bulan Juni mendatang.